Oke. Eh, Wah, halo Mbak Rosalin. Apa kabar? Oke. Saya mau live. eh, Baru selesai praktek sebetulnya. Tetapi kok em, halo juga. Assalamualaikum. Selamat sore. Saya nggak bisa bacanya tuh. Muhammad mungkin ya. Tias 5. Oke, jadi karena tadi saya habis praktek dan kok dari kemarin menemukan kasus yang sama ya. Jadi saya ketemu kasus yang namanya moluskum pada anak kebetulan. Jadi kebetulan karena ketemu kasusnya itu sekalian pengen sharing aja sih apa sih moluskum gitu ya. Karena kok entah kenapa jadi ada beberapa kasus sama dalam hari-hari ini. Nah, ini dia namanya Molluscum contagiosum. Jadi Molluscum contagiosum namanya sih sebenarnya keren ya. Tetapi ternyata ya ini adalah salah satu bentuk infeksi yang penyebabnya adalah virus pox. Ada yang namanya sama. Halo Dokter Fitria. Oh, ada ini juga nih. Ada Ayu Uli nih. Terima kasih sudah eh, bergabung. Jadi sebenarnya mungkin untuk teman-teman di sini yang dokter untuk moluskum sudah biasa lah ya. Tetapi saya ingin share, kita ngobrol-ngobrol sebentar aja sebelum saya pulang kepada teman-teman lain yang bukan dari para medis mungkin ya. Kita kenalan nih sama yang namanya Molluscum contagiosum. Halo Dokter Fitria, kita dalam satu grup sama-sama dengan nama Fitria atau Fitri, banyak sekali nama itu ya. Oke, Mbak Sasa, Mbak Fatmawati, terima kasih sudah bergabung. Kiazia, terima kasih banyak. Oke, kembali lagi tadi kepada Molluscum. Ini maafkan ada garis. Ini adalah jejas bekas memakai Google. Kalau dibuka juga kacamata lebih parah lagi. Bekas Google itu ternyata sangat meninggalkan bekas dan kebayang yang pakainya bisa berjam-jam. Saya aja pakai cuma sekitar 2 jam udah bekasnya lumayan dalam dan kadang-kadang perih sih sebetulnya. Oke, balik lagi deh kita ke Molluscum ngobrolnya. Kalau ada yang mau ditanyain silakan aja chat ya, mau tanya. Oke. Atau ada yang mau gabung untuk nemenin saya ngobrol boleh. Nah, ini dia bentuk kelainan kulit pada moluskum. Jadi kelainan kulit moluskum ini disebabkan tadi oleh virus yang namanya virus pox. Biasanya menimbulkan kelainan pada kulit berupa bintil pada permukaan kulit dan letaknya bisa di mana saja. Dan bisa warnanya bisa sewarna kulit atau warnanya kelihatan lebih pucat atau agak ke pink-pinkan, agak merah muda gitu ya warnanya ya. Kemerah-merahan. Terus karena dia infeksi virus sebetulnya dia akan self limiting disease atau akan menyembuh kurang lebih ya bisa sekitar 6 sampai 12 minggu dia bisa sembuh sendiri. Kalau pertahanan atau daya tahan tubuh kita baik. Dan biasanya paling sering terjadi pada anak-anak. Kenapa sering pada anak-anak? Karena penularannya itu. Jadi penularannya itu bisa karena kontak. Jadi namanya juga anak-anak ya, main bersama gitu ya. Karena dari lesi moluskum ini di dalamnya ada namanya badan moluskum yang warnanya putih. Nah, si badan moluskum inilah sebenarnya yang mengandung virus. Jadi kalau misalnya dipencet nih, keluar ada yang warnanya putih, itu sebenarnya mengandung badan moluskum itu kandungan virusnya sangat tinggi. Jadi kalau itu kontak dengan tangan kemudian garuk-garuk gitu ya, terus udah gitu nempel lah di situ, jadi terjadilah inokulasi si virusnya di situ. Nah, timbullah seperti itu. Jadi untuk hari ini pun saya dapat 2 kasus pada anak dengan lokasi yang cukup menyebar, ada di daerah wajah, daerah badan dan tadi distribusinya banyak di daerah wajah, mungkin karena dia garuk-garuk gitu ya di wajah, jadinya
lebih banyak di wajahnya dibandingkan di daerah badan tengah, karena badan tengah dia pakai baju, tapi banyak juga di daerah tangan tadi. Dan khasnya dari lesi ini adalah ada yang kita sebut sebagai dele. Dele itu adalah cekungan pada permukaan bintilnya tadi, bisa dilihat di gambar. Nah, ada juga yang bentuknya seperti ini, sewarna kulit, bahkan agak pucat. Ini kebetulan lokasinya ada di daerah perut gitu ya. Dan beberapa lesi terdapat dele atau cekungan pada permukaan bintil tadi, tapi beberapa juga tidak jelas tampak delenya gitu. Apakah berbahaya? Sebetulnya biasanya pertanyaan dari orang tua seperti itu, "Dok, bahaya nggak sih?" gitu. Sebenarnya ini adalah infeksi yang disebabkan oleh virus dan termasuk bukan infeksi yang memiliki tingkat virulensi yang tinggi. Sebetulnya tidak. Tetapi bahaya atau tidak ya, kalau didiamkan dan daya tahan tubuh anak tersebut tidak baik ya bisa tambah banyak. Tentunya harus diatasi. Dan itu tadi, dia bisa self-limiting disease asalkan imunitas orang tersebut baik. Sering pada anak-anak tetapi bukan tidak mungkin pada orang dewasa. Bisa terjadi pada orang dewasa, terutama orang dewasa dengan yang mengalami gangguan imunitas atau dengan kadar imunitas tubuh yang kurang baik gitu ya. Oke, klinis yang lainnya. Nah, ini dia. Di daerah mulut pun sering terjadi, mungkin karena namanya juga garuk-garuk gitu ya. Terus udah gitu anak-anak makanya terus udah gitu dia mungkin pegang-pegang, terus pegang-pegang terus udah gitu garuk lagi, ada yang luka, inokulasi lah di situ. Lalu sebenarnya pertanyaan berikutnya, kalau nggak hilang-hilang juga gimana? Apakah didiamkan saja karena self-limiting disease atau kita perlu ngobatin? Tadi pertanyaan-pertanyaan itulah yang muncul dari orang tua si anak gitu. Sebetulnya kalau keadaan seperti ini bisa kita lakukan pengobatan untuk mempercepat penyembuhan. Intinya adalah mengeluarkan badan moluskum yang terdapat pada bintil tersebut. Nah, sekarang tinggal gimana caranya mengeluarkan badan moluskum ini. Badan moluskum ini bisa dikeluarkan sebetulnya ya udah pencet aja keluar. Nah, benar sekali. Pencet aja keluar, itu pasti akan keluar si badan moluskumnya. Tetapi mungkin pada anak-anak untuk dilakukan pemencetan atau ekstraksi lah ya, itu akan menimbulkan trauma. Apalagi kalau ternyata lesinya cukup banyak. Kalau lesinya cukup banyak, dipencet-pencet ya rasanya aduhai juga kan, sakitnya dan akhirnya si anak akan trauma. Sehingga diperlukan teknik lain bagaimana caranya supaya badan moluskum itu keluar. Ada beberapa mekanisme selain ekstraksi yang bisa dilakukan untuk mengeluarkan badan moluskum ini. Antara lain bisa dioleskan kantaridin. Yang dipakai biasanya kantaridin sekitar 0,7%. Saya punya kantaridin ini sebentar. Kantaridin ini kantaridin ini memang tetapi sayangnya tidak ada di Indonesia ya, susah untuk belum ada mendapatkan di Indonesia. Ini kantaridin yang saya pakai di sini kantaron, contohnya seperti ini, tapi mungkin akan dikerjakan oleh datanglah ke dokter spesialis kulit terdekat ya. Ini konsentrasinya 0,7%, biasanya ditutul di lesi moluskum. Kemudian didiamkan kurang lebih sekitar ya boleh sampai 4 jam dan anak tersebut setelah itu diminta untuk mandi supaya kontak dengan kantaridinnya lepas. Dan apa yang akan terjadi? Biasanya akan terjadi lenting. Lenting itu akan terjadi sekitar 1 atau 2 hari kemudian dan di dalam lentingnya itu badan moluskumnya keluar dan akhirnya terlepas dan biasanya meninggalkan lecet. Nah, hati-hati dengan lecet yang terjadi karena lecet ini biasanya kadang-kadang mungkin sekali untuk terjadi infeksi sekunder atau ada infeksi bakteri pada lecet itu. Jadi perlu dilakukan pemeliharaan atau usahakan bahwa luka yang terjadi itu bisa menyembuh dengan baik tanpa terkontaminasi infeksi bakteri. Kemudian selain kantaridin bisa dilakukan dengan apa lagi? Sebetulnya bisa yang paling simpel adalah dengan menggunakan KOH. Larutan KOH
kalium hidroksida ya, kita bisa pakai 5 sampai 10%. Oh ya, untuk kantaridin tadi cukup diteteskan, ditutul sekali saja, lalu evaluasi 1 minggu. Jadi bukan ditutul setiap hari gitu ya. Kemudian kalau untuk KOH sebenarnya lebih tidak iritatif, tetapi perlu kerjasama dengan yang membantu untuk mengoleskan. Karena cairan KOH 5% atau 10% bentuknya nanti akan seperti air biasa dan dioleskan pada lesi moluskum setiap hari 2 kali sehari. Bisa dioleskan kira-kira sampai sekitar 2 minggu. Apa yang akan terjadi? Biasanya nanti lesi moluskum itu akan akan mengering, akan seperti lecet gitu ya, terus udah gitu keluar badan moluskumnya. Nah, tetapi diperlukan koordinasi yang baik, artinya orang tua yang cukup kooperatif untuk membantu pengobatan ini. Untuk sediaan KOH 5% maupun 10%, balik lagi sayang sekali ketersediaannya di Indonesia belum ada. Di beberapa negara memang sudah ada, tetapi di Indonesia biasanya menggunakannya dengan meraciknya sendiri di apotek biasanya suka bisa. Tetapi pada kasus ini, karena hari ini saya menemukan kasus moluskum dan minggu lalu pun saya dapat pasien dengan moluskum, saya minta mencari larutan KOH, Solusio KOH 5%, itu tidak dapat. Meskipun untuk merek jadinya seperti namanya itu Moludap itu sudah dalam bentuk sediaan jadinya, itu ya memang belum masuk ke Indonesia, itu tidak ada. Sayang sekali, mudah-mudahan kedepannya ada. Apalagi yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah tadi tutul kantaridin atau dengan menggunakan KOH, bisa juga menggunakan podofilin. Tapi podofilin ini juga harus berhati-hati karena lumayan kaustik. Jadi kadang-kadang rencananya mengeluarkan badan moluskumnya, tetapi ternyata efek setelah keluarnya badan moluskum, lecetnya itu yang harus tetap kita rawat, kita jaga agar penyembuhannya baik sehingga tidak terjadi infeksi yang tidak diharapkan. Nah, yang paling gampang memang ekstraksi ya tinggal dikeluarkan saja, tetapi itu tadi karena kasusnya banyak pada anak, jadi lebih baik itu dihindari atau di pengobatan terakhir lah ya gitu ya. Yang lain dengan apa lagi? Bisa juga dengan menggunakan nitrogen cair. Sama dengan nitrogen cair, targetnya adalah mengeluarkan badan moluskumnya juga. Jadi disemprotkan nitrogen cair sampai terjadi thawing, beku, kemudian freeze, kemudian didiamkan. Nanti akan terjadi lepuh dalam beberapa hari dan badan moluskumnya akan keluar. Jadi sebenarnya pesannya di sini sebenarnya untuk memberikan informasi saja bahwa kadang-kadang bintil yang timbul di tubuh anak, mungkin kita akan lebih waspada. Kalau tiba-tiba bertambah banyak, ya hati-hati bahwa ada infeksi yang disebabkan oleh virus, yaitu moluskum. Tetapi tidak perlu terlalu khawatir juga karena sebetulnya moluskum contagiosum ini self-limiting disease, tetapi memerlukan waktu. Namun kalau tiba-tiba jadi tambah banyak dalam waktu cepat, ya kita juga harus pastikan diobati dengan baik dan hati-hati dengan penularannya terhadap teman main biasanya. Itu saja, terima kasih ada teman-teman saya di sini, saya akan sapa juga. Halo Sasa, terima kasih banyak. Rasanya Sasa mah tidak usah Dokter Sasa mah mengobati pasiennya ya. Kemudian tadi saya juga lihat, halo Mbak Rita, terima kasih banyak untuk bergabung. Kemudian siapa lagi ya? Oh iya, ini juga ada Dokter Ria, terima kasih. Mudah-mudahan anak-anak sehat. Dan yang lainnya saya sapa satu-satu. Coba saya sapa satu-satu. Mudah-mudahan masih ada di sini. Tadi sudah belum. Siapa ini? Saya bacanya siapa nih ya? Silam. Kemudian Ikerinda, terima kasih. Kemudian ini apa nih? Kursus ASDC. Terus Sasa juga, Saf. Fatmawati, Kiazia, Vika, Ridwan Saputra, Hoki, Bismillah gitu ya. Oke. Kemudian
Syahrahau. Oke, Mbak Ira, Rian Hidayat, PBRN 19, siapa namanya? Terus udah gitu M Firdaus, Rio, halo salam kenal Raisya. Kalau ada pertanyaan silakan. Fajrin, Nuna, Eki Susanto, Siva Surya, Askana. Hai, ada Uda Yudi juga, terima kasih. Kemudian Mazin, Natasha, Aura, siapa lagi nih? Ada yang mau bergabung atau mau bertanya atau rasanya sudah jelas ya? Kayaknya sih nggak ada yang susah, artinya tidak ada yang ini juga dengan moluskum. Baiklah, saya sudahi saja sampai di sini. Terima kasih banyak atas waktunya dan kesediaannya untuk bergabung dan mudah-mudahan bisa menjadikan manfaat. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum.